Pemirsa, raksasa produsen chip TSMC berencana untuk menaikkan harga chip hingga 10% di tahun 2027 mendatang. Kenaikan tersebut diperkirakan akan berdampak pada kenaikan harga produk pengguna chip TSMC. Raksasa produsen semikonduktor asal Taiwan TSMC dilaporkan akan menaikkan harga produk chip dengan kisaran maksimal 10% pada tahun 2027 mendatang. Kenaikan harga akan berlaku untuk berbagai jenis chip yang diproduksi TSMC. Akibat kenaikan tersebut, perusahaan produsen gadget pengguna chip TSMC seperti Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD, dan Intel diperkirakan harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi yang berpotensi diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga produk. Adapun besaran kenaikan bergantung pada jenis chip dan perusahaan pemesannya. Artinya chipset akan digunakan pada smartphone generasi mendatang kemungkinan akan menjadi lebih mahal. TSMC menyebut penyesuaian harga dilakukan untuk mengimbangi meningkatnya biaya bahan baku, harga peralatan produksi semikonduktor, serta investasi pembangunan fasilitas manufaktur baru di luar Taiwan. Dan meski kenaikan harga dijadwalkan mulai berlaku pada awal 2027, dampaknya terhadap produk elektronik diperkirakan baru akan terasa beberapa bulan kemudian atau ketika perangkat baru mulai dipasarkan. Berbagai sumber ada X Channel. Pemirsa, raksasa teknologi kecerdasan buatan Anthropic sepakat membayar ganti rugi gugatan class action sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Keputusan Pengadilan Federal San Francisco ini menjadi penyelesaian kasus hak cipta terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Penyelesaian kasus hak cipta terbesar dalam sejarah hukum Amerika Serikat resmi disetujui oleh Hakim Distrik Araceli Martinez Olguin di San Francisco. Melansir dari laporan Reuters, pengembang chatbot cloud yakni Anthropic menyetujui pembayaran ganti rugi senilai 1,5 miliar dolar Amerika. Kesepakatan ini mengakhiri gugatan class action yang diajukan oleh sekelompok penulis atas dugaan pelanggaran hak cipta buku. Anthropic terbukti menyimpan lebih dari 7 juta buku bajakan ke dalam perpustakaan pusat untuk kebutuhan pengembangan model AI. Hakim William Alsup sebelumnya memutuskan bahwa perusahaan yang disokong Amazon dan Alphabet ini melanggar hak cipta para penulis. Menggunakan jutaan karya tanpa izin sejak tahun 2024, Anthropic terancam potensi kerugian hingga ratusan miliar dolar Amerika jika kasus berlanjut ke persidangan. Tim pengacara utama para penulis yakni Justin Nelson menyambut gembira putusan final pengadilan yang memenangkan kliennya tersebut. Pihaknya kini fokus mempersiapkan mekanisme distribusi dana pembayaran kepada para Pemirsa, pemerintah hingga kini belum menetapkan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII atau kawasan PFII yang kemudian dipilih nantinya tidak akan berada di dalam kawasan ekonomi khusus untuk menghindari tumpang tindih status. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pemerintah belum menetapkan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Adapun sesuai Undang-Undang PFII, kewenangan penetapan lokasi berada di tangan Menteri Keuangan. Meski demikian, keputusan baru akan diambil setelah tim melakukan evaluasi terhadap seluruh usulan yang masuk. Menurut Menteri Keuangan, jika terdapat usulan lokasi PFII yang berada di kawasan ekonomi khusus, nantinya status KEK tersebut dapat diubah untuk menghindari tumpang tindih status antara KEK dan PFII. Selain itu, lokasi PFII juga harus memiliki infrastruktur yang memadai atau mudah dikembangkan serta mampu menarik minat investor asing. Itu kan di undang-undang tuh Menteri Keuangan yang menentukan pada akhirnya. Menteri Keuangan yang menentukan pada akhirnya. Tapi nanti kita lihat yang proposal masuk seperti apa. Sekarang sih belum menentukan yang mana. Apakah kura-kura Bali saya nggak tahu. Itu saya tahu kura-kura ninja. Terus kura-kura ada KEK, KEK nggak masuk katanya. Tapi begini, nanti tergantung proposal yang paling baik seperti apa. Kalau ada KEK kan bisa dibubarin KEK-nya. Kira-kira begitu kan. Jadi bukan halangan juga. Tapi pada dasarnya kita akan lihat yang terbaik seperti apa. Yang jelas di situ harus infrastrukturnya bisa dibangun dengan mudah atau sudah ada sebagian dan tempatnya menarik bagi investor asing yang banyak duit untuk datang. Menteri Keuangan Purbaya menargetkan operasional Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat realisasi pada tahun ini. Percepatan tersebut didorong oleh tingginya permintaan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.
Pemirsa, keberadaan Pusat Finansial Internasional Indonesia diproyeksikan untuk dapat menjadi magnet baru bagi dana keluarga kaya dunia atau family office yang selama ini tersimpan di pusat-pusat finansial internasional. Perubahan geopolitik dan kondisi di sejumlah pusat keuangan dunia membuat sebagian keluarga kaya mencari alternatif baru untuk menempatkan asetnya. Keberadaan Pusat Finansial Internasional Indonesia diproyeksikan tidak hanya menjadi kawasan keuangan global, tetapi juga menjadi magnet baru bagi dana keluarga kaya dunia atau family office yang selama ini tersimpan di pusat-pusat finansial internasional. Ketua Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang PFII Muhammad Hekal mengatakan, berdasarkan kajian yang diterima dalam pembahasan PFII, terdapat sekitar 3,2 triliun US dollar dana keluarga kaya dunia yang dikelola melalui berbagai family office di pusat-pusat keuangan global. Dari jumlah itu ditaksir sebesar 65% sedang mencari rumah baru. Menurut Hekal, perubahan geopolitik dan kondisi di sejumlah pusat keuangan dunia membuat sebagian keluarga kaya mencari alternatif baru untuk menempatkan asetnya. Adalah dengan kondisi global yang tidak menentu, besar sekali peluang perpindahan uang yang lagi harus kita rebut. Nah, kita berharap perpindahan uang global itu bisa cari rumah di Indonesia. Nah, itu yang kita lagi fokuskan sekarang. Harapan kita kalau kita nggak bikin terburu-buru, akan ditangkap sama negara-negara lain, karena di negara-negara lain banyak yang baru saja juga melahirkan financial center baru. Untuk menarik minat investasi, Pusat Finansial Internasional Indonesia juga dipastikan akan menyediakan kawasan pendukung termasuk hunian bagi pelaku bisnis dan keluarga kaya yang masuk ke Indonesia. Namun sebelum beroperasi penuh, pemerintah masih perlu menyelesaikan berbagai perangkat kelembagaan PFII. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus mengejar aliran modal dari dana keluarga kaya dunia atau family office, tetapi juga memastikan sistem pengawasan dan tata kelola mampu mencegah kejahatan keuangan. Wijayanto Samirin menilai resiko penyalahgunaan family office sebagai media pencucian uang di Indonesia tergolong tinggi. Pasalnya, daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan global saat ini belum cukup kuat untuk atau mumpuni jika dibandingkan dengan negara-negara yang telah lebih dahulu menjadi financial hub. Ketidakstabilan nilai tukar rupiah, kepastian hukum yang masih lemah, serta ekosistem keuangan yang belum kompetitif membuat Indonesia belum memiliki daya tarik utama bagi investor global. Dalam kondisi tersebut, Wijayanto mengingatkan jika tetap ada investor yang berminat, justru perlu dipertanyakan motifnya. Masuknya dana-dana yang tidak jelas asal-usulnya akan semakin besar apabila pemerintah membuka family office tanpa sistem penyaringan yang kuat. Karena begini, salah satu risiko money laundering melalui PFII ini adalah family office. Kalau kita masuk family office, itu bisa investasi melalui berlayer-layer SPV. Dan itu sulit didetek, apalagi undang-undang PFII ini tidak mensyaratkan bahwa investor harus mendisclose UBO, Ultimate Beneficiary Owner. Nah, ini jadi menurut saya aspek yang harus mendapatkan perhatian. Makanya sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arief, tapi saya lebih tajam. Saya mengatakan RUU ini masih terlalu hijau untuk segera dipaksakan diratifikasi. Karena begitu ini salah langkah,